Assalamualaikum, Bang Nurim. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Apa kabar? 1 minggu tak jumpa, Bang. Itu Kehilangan dia. informasi awak, kayak kehilangan Itu dia. kompas. Kemana ini Iya. kompasnya sekarang? Apa cerita Ini 1 minggu lambangnya. nih? Ya, perkembangan yang paling barangkali banyak perhatian itu ya tentu kembali ke Amerika Serikat. Karena Presiden Donald Trump ya macam-macam lah ucapannya mengenai soal COVID-19, tapi dia menepuk dada dan dia berkoar-koar bahwa dia telah berhasil katanya mempertemukan sejumlah negara Arab dengan Israel sehingga mereka mau bersahabat. Yang terakhir adalah Bahrain. Memang sudah diduga dari sejak semula karena setelah Bahrain, yaitu setelah Uni Emirat Arab, maka nampaknya Bahrain akan juga menjalin hubungan dengan Israel. Kemudian kabarnya Oman juga akan ikut dan ada harapan juga Sudan. Nah, kenapa misalnya Bahrain? Ini menarik sekali nih, Isari. Bahrain ini mayoritas rakyatnya adalah penganut mazhab atau aliran Syiah. Tetapi pemerintahnya Ahlus Sunnah. Jadi ini tidak terlalu mengherankan kalau di Timur Tengah, karena kita tahu di Irak ketika Saddam Hussein berkuasa, mayoritas 63% apa 64% apa 67% rakyatnya itu Syiah. Sedangkan Saddam Hussein dalam tanda kutip mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Jadi ini sudah biasa bahwa Syiah, kecuali di Iran tentunya, itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah. Nah, dalam hal Bahrain masuk ke dalam lingkaran Amerika dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, ini bukan semata-mata karena pertimbangan diplomasi, tetapi semata-mata karena pertimbangan survival. Karena dia menganggap kalau dia tidak cepat-cepat mencari sekutu, maka nanti bisa dia ditelan, ya, dilibas oleh Syiah. Dan Syiah ini kita tahu di Timur Tengah, yang paling kuat adalah tentunya Iran. Jadi di sini ada permainan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Adu domba dan pemecah belahan. Dan ini sudah terjadi. Dan nampaknya, ya apa boleh buat. Mereka demi survival terpaksa melakukan hal-hal yang sampai sekarang ini sebenarnya tidak masuk akal bisa terjadi. Karena selama ini negara-negara Arab, kecuali Mesir dan Yordania, yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak lama, itu negara-negara Arab mengatakan tidak akan mengakui Israel sebelum Israel memberikan kepada bangsa Palestina kemerdekaan supaya mereka bisa mendirikan negara sendiri dengan Yerusalem atau Al-Quds sebagai ibu kotanya. Sekarang Israel sudah mengambil alih Al-Quds. Amerika sudah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, dan negara-negara lain, ada negara-negara lain yang juga mengikuti jejak Amerika. Jadi bagi Donald Trump ini merupakan suatu capaian yang sangat luar biasa, apalagi menjelang pemilihan presiden pada hari Selasa pertama bulan November nanti. Nah, ini kita mau melihat apakah negara-negara Arab yang selama ini bersikeras tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mendirikan negara Palestina atau sebelum bangsa Palestina mendapatkan negaranya, apakah mereka juga nanti akan mengikuti jejak Bahrain, mengikuti jejak Uni Emirat Arab, atau mereka akan mengatakan tidak akan mau atau tidak bersedia untuk menjalin hubungan. Jadi yang masih ditunggu sekarang ini adalah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi sampai menjalin hubungan dengan Israel, maka kiamat. Itu kiamat, kita kiamat. Nggak tahu bagaimana reaksi di Indonesia sendiri. Karena Indonesia pun tidak punya hubungan secara resmi, tidak punya hubungan dengan Israel. Walaupun kita tahu di masa Orde Baru, ketika Benny Murdani berkuasa, itu banyak sekali penerbang-penerbang kita yang ikut latihan di Israel. Karena mereka menganggap bahwa Israel hebat. Jangan lupa bahwa Singapura yang merasa dirinya terjepit antara dua masyarakat Melayu, yaitu di Malaysia dan di Indonesia, itu juga pelatih-pelatihnya khusus untuk angkatan udaranya dari Israel. Karena mereka memang diakui sebagai penerbang-penerbang pesawat tempur yang ya cukup hebat. Bukan kehebatan Israel barangkali, tapi karena keloyoan ya dari penerbangan negara-negara Arab, mungkin karena itu. Jadi kita tidak tahu bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi persoalan bahwa Israel sekarang ini sudah punya Uni Emirat Arab, punya Mesir, punya Yordania, dan sekarang Bahrain. Apakah Oman akan menyusul? Nampaknya akan menyusul. Dan bagi Trump sendiri,
ini merupakan suatu hal yang akan membantunya dalam pemilihan presiden bulan November nanti. Karena Trump ini licik lah. Licik, dia mengatakan begini, kalau dia sampai kalah, maka itu katanya pasti ada kecurangan. Jadi pengikut-pengikutnya ini sudah boleh dikatakan menghendaki supaya Trump menang. Kalau Trump sampai kalah, bahkan ada satu perkiraan yang mengatakan bisa terjadi perang saudara di Amerika Serikat. Artinya pendukung-pendukung Trump yang sekarang ini kalau unjuk rasa bawa senjata, karena di Amerika kan mereka boleh hak untuk memanggul senjata. Jadi ya, dalam Undang-Undang Dasar Amerika yang mengatakan bahwa hak untuk memanggul senjata itu ketika berevolusi melawan Inggris. Tapi ini amandemen ini ketentuan ini, artikel ini, bab ini di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak pernah dihapuskan. Jadi orang Amerika itu menganggap bahwa itu sebagai haknya, dan mereka adalah satu lobby yang sangat luar biasa di Amerika. Mereka punya kekuatan uang yang sangat luar biasa. Ini mereka pernah dipimpin oleh bintang film yang terkenal, yaitu Charlton Heston. Ya, Charlton Heston. Itu mereka organisasinya memang terdengar American Rifle Society, bahwa itu hanya merupakan himpunan rifle atau senapang, begitulah kira-kira. Tapi mereka punya kekuatan keuangan dan pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga banyak anggota Senat yang takut pada mereka. Karena kalau sekiranya mereka menarik dukungan, itu berarti nanti mereka ini anggota-anggota Senat ini akan kesulitan dalam pemilihan berikutnya. Jadi kita melihat bahwa keadaan di Amerika sekarang ini yang cukup kacau, dengan jumlah kematian akibat corona yang begitu besar, dan kemudian terjadinya musibah di barat sana, kebakaran yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian di bagian selatan, angin taufan yang terjadi, tetapi Trump juga tetap mengatakan bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan perubahan iklim. Ini yang menarik, bahwa dia bisa mengatakan apa saja. Dan mereka yang sudah memang mendewakannya akan terus memujanya. Ini aneh bin ajaib. Tapi kalau bagi saya sebenarnya sebagai orang yang sudah pernah ke Amerika, tidak begitu heran. Karena orang sebenarnya di Amerika itu saya pikir kebanyakan 90% dari rakyatnya itu agak lugu. Tapi 10% luar biasa sehingga mereka mampu untuk membantu yang 90% ini. Cobalah kita ke Amerika. Kita pergi ke sebuah negara bagian. Katakan kita pergi ke Los Angeles misalnya, kota yang terkenal dengan Hollywoodnya. Kalau kita bicara dengan orang-orang biasa, itu mereka tuh tidak begitu mengetahui apa yang terjadi di Amerika. Mereka hanya tahu apa yang terjadi di negara bagian mereka sendiri atau di kota mereka sendiri. Apa they don't care or apa? Bukan, memang keterbatasan. Misalnya, sewaktu Amerika menyerbu Irak dalam tahun 2003, itu apa yang terjadi? Berapa puluh persen? 70-80% rakyat Amerika itu tidak tahu Irak itu di mana. Dia tidak tahu Irak itu di mana, dia tidak tahu. Dan dia tidak mau tahu karena mereka itu istilah bahasa Inggrisnya itu parochial, jadi sangat sempit, sangat pici, sangat sempit. Nah, ini yang membahayakan, dan mereka itu punya kesetiaan membabi buta. Nah, ini fenomena Trump ini, coba bayangkan. Dia menggunakan istilah misalnya untuk COVID-19 ini, yang disebutkan selama ini herd immunity. Herd itu kan kumpulan binatang, misalnya kerbau atau sapi dan sebagainya. Ya, itu herd, itu kumpulan. Immunity itu artinya karena mereka berdekatan, maka akan timbul kekebalan. Herd immunity. Dalam soal, dia pakai bahasa Inggris herd mentality gitu. Ya, betul. Itu jelek. Dalam bahasa Inggris, mentalitas kumpulan kerbau itu jelek, tapi dia tidak sadar dan dia terus gunakan, dan ya orang yang memuja dia ya akan menerima saja. Nah, ini sesuatu, ini fenomena sebagai sebuah negara yang dianggap adikuasa. Dan sementara itu dia juga tentunya terus bersitegang dengan Cina. Jadi ini banyak faktor-faktor. Ini memang banyak faktor. Satu lagi yang kita lihat juga, dia akan mempergunakan juga isu daripada vaksin anti COVID ini. Ya. Dia mungkin dia akan mendesak ini sebelum tanggal 3 itu vaksin ini sudah dikeluarkan. Sehingga katanya itu akan memberikan katanya bulan depan. Nah, ya.
Itu barangkali upaya dia Oktober. mengejar supaya itu dia menjadi populer juga, bertambah populer. Tapi Kepala Dinas Kesehatan Amerika sendiri mengatakan paling cepat adalah pertengahan tahun depan. Ya, ya. Nah, dia mengatakan, ya kan dia yang mengatakan, wah kalau disinfektan itu katanya bisa membunuh corona, kenapa nggak disuntik aja katanya. Coba, kan itulah. Tapi orang-orang pengikut-pengikut dia, pemuja-pemuja dia, yang mengidolakan dia, itu tidak bisa melihat bahwa itu adalah suatu kebodohan sebenarnya. Karena seperti dikatakan oleh koran The Washington Post, ini salah satu ya, koran yang ternama di Amerika, New York Times, kemudian Wall Street Journal, dan Washington Post. Itu puluhan ribu dari ucapan Trump itu bohong. Kan ada namanya fact check, pemeriksaan atau pencekan terhadap kenyataan atau fakta. Itu dia bohong. Dia bohong, seperti yang dia katakan kepada wartawan Woodward yang menginterview dia, itu direkam. Ya, Bob Woodward, dia mengatakan, katanya saya tidak mau, saya meremehkan COVID ini, saya remehkan supaya katanya rakyat Amerika jangan panik. Jadi saya remehkan, saya bilang ini nggak berbahaya dan sebagainya. Ya, itu kan tidak membantu, jadi orang masa bodoh. Dia menyembunyikan fakta. Ya, itu nampaknya memang sekarang ini yang namanya hoax atau ya pemutarbalikan dan lain sebagainya, itu memang sering dilakukan, dan salah satu yang suka melakukannya adalah Donald Trump sendiri. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Bang, aku juga melihat ya bagaimana kiprah Trump ini. Hampir setiap ucapannya itu ada kebohongan di dalamnya. Ya. Dan ini secara gamblang disiarkan ini ya oleh Fox, oleh apa segala macam. Jadi kita bisa melihat memang, dan mereka pakai bukti, maksudnya memang dari pidato dia pidatonya, kata-kata itu, actingnya itu nampak memang berbohong. Tapi how can you stop Donald Trump? He's the president, kan? Satu. Dan kedua, dan dia adalah orang yang jenisnya adalah orang yang merasa bahwa everybody except him is stupid. Iya. Dia selalu merasa begitu. Iya, tapi dia mengerti, dia tahu sekali persoalan ini. Dan dia sudah mengerti, dia punya pengikut yang tidak bisa. Kalau dia mengatakan bahwa ini adalah hari ini siang, dia mengatakan tidak, ini malam, mereka akan mengatakan ini malam. Ini malam mereka. Jadi, dan coba keluarga-keluarganya sendiri, keponakan dia, adik perempuannya, dan semuanya sudah mengatakan ini orang tidak becus untuk memimpin sebuah negara seperti Amerika. Betul. Tapi tidak bisa. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga pinter. Mereka juga punya semacam buzzer. Mereka juga punya pendengung ya. Jadi pendengung-pendengung ini atau orang-orang yang dekat dengan Trump, apa yang mereka lakukan? Nanti mereka misalnya menghubungi koran, katakanlah New York Times. Dia beri bocoran. Dia bilang ini bocoran. Maka dimuat oleh New York Times. Kemudian nanti Trump bikin, atau juru bicara Trump bikin pernyataan. Nggak percaya, lihat New York Times saja menyiarkan itu. Padahal itu kebohongan yang entah bagaimana bisa mereka sampaikan kepada koran seperti New York Times, lalu itu mereka kutip. Jadi mereka sebenarnya mengutip ucapan mereka sendiri, tetapi kemudian ucapan itu telah disampaikan kepada orang lain yang mengucapkannya baru. Ya ini permainan apa? Manipulasi media yang sangat luar biasa. Tapi hal ini, Bang, ya kita perhatikan memang kemarin kita juga mengalami ya pada waktu kita pemilu yang lalu ya. Itu saja kita sudah heboh. Ya, antara kubu-kubu partai-partai itu heboh. Kita merasa bahwa ada hal-hal yang barangkali yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang kontestan. Ya, tetapi sekarang aku lihat di sana di Amerika ini mereka malah dahsyatnya dia menyerang pribadi. Dan selalu kalau bicara pasti membusukkan, misalnya ya seperti abang bilang itu. Joe Biden dia bilang adalah Sleepy Joe. Ya, istilah-istilah begitu yang tidak pernah kita lakukan di sini. Jadi aku berpikir, this is America. Ya, dia sudah begitu 200 tahun lebih. Dia sudah berdemokrasi, tetapi dia sekarang terjerembab dalam satu kampanye di mana itu menohok langsung dan menjelekkan, mendiskreditkan. Jadi bukan menampilkan keunggulannya, tetapi menampilkan kelemahan orang lain. Iya.
Nah ini yang aku lihat dari Amerika sekarang. Iya, tapi juga Hmm. seperti dikatakan seorang ahli, ini demokrasi ini kalau tidak dikawal dengan benar, maka nanti orang-orang bodoh yang akan menjadi pemimpin. Ini kalau tidak dikawal dengan benar. Nah, sekarang Trump pintar. Dia malahan memanfaatkan kemeranaan, kesengsaraan orang-orang di Amerika yang terserang oleh corona. Dia mengatakan sekarang, coba lihat, paling banyak yang mati dan menderita positif corona adalah di negara-negara bagian yang dipimpin oleh gubernur-gubernur dari Partai Demokrat. Dia tega, dia tidak menganggap bahwa itu adalah rakyat dia. Dia sebagai presiden berdiri di atas semua rakyat, tidak. Dia masih memainkan kartu sepihak atau partisan, kata orang Inggris. Dia mengatakan, coba lihat sekarang. Paling banyak itu kata yang meninggal, paling banyak yang terkena corona itu di negara bagian yang dipimpin oleh Demokrat. Atau di mana Demokrat itu mayoritas. Coba, jadi akhirnya dia seakan-akan mengatakan bahwa sebenarnya corona ini berpihak kepada Demokrat. Nah, itulah orang seperti Donald Trump. Ya, mudah-mudahan rakyat Indonesia jauh lebih arif dari rakyat Amerika Serikat, sehingga mereka tidak akan nanti secara membabi buta begitu saja menjadi pak turut, kata orang kita. Jadi yang menarik, yang perlu barangkali pelajari dari awal ya. Kita tahu siapa Donald Trump. Jauh sebelum dia menjadi presiden, kita juga tahu. Perangai, tingkah laku, kelakuan, kita sudah tahu semua lah. Tetapi aku tidak merasa bahwa saat itu dia bisa membahayakan. Pada saat ini, dari pandangan dunia saja, ini dia berbahaya bagi eksistensi Amerika, demokrasi di Amerika. Ya, karena dia, kalau aku bilang bang, dia itu adalah spoiled kid. Ini anak manja, ya, dari keluarga kaya, yang tidur di ranjang mawar dan kemudian jalan di karpet merah dan kemudian makan dengan sendok emas. Hampir tidak bisa, tidak ada say no misalnya dari keluarganya. Dia dididik dengan cara itu. Tetapi itu menyebabkan dia ada overconfidence. Overconfidence yang luar biasa, yang dia dalam pikiran mungkin dia bisa kuasai siapa saja because money talk. Yeah. Apakah begitu bodohnya, begitu stupidnya rakyat Amerika fanatik kepada dia gitu? Yang abang bilang pengikut-pengikut itu, apakah ini fanatisme yang kebablasan? Ya, ini orang Amerika memang itu. Orang Amerika itu sangat jingoistik istilahnya. Nah, ini berbahaya sekali. We are America. Nah, itu. Jadi seperti yang dikatakan, right or wrong, is my country. My country. Nah, ini kan ada seorang marskal, seorang pemimpin angkatan laut dalam perang dengan Spanyol kalau tidak salah, waktu itu Amerika perang. Namanya Stephen Decatur. Dia itu mengatakan yang akhirnya suka diambil bagian bawahnya saja. Right or wrong, my country. Benar atau salah, itu negeri saya. Itu right or wrong, Amerika. Benar atau salah, aku tetap berpihak kepada Amerika. Itu katanya. Padahal tidak begitu. Dia mengatakan, my country, may she in her diplomatic intercourse with other countries always be in the right. Semoga negara aku ini, dalam hubungannya dengan negara-negara lain, selalu di pihak yang benar. Tapi, benar atau salah, aku tetap membela Amerika. Itu dikatakan oleh Stephen Decatur. Tapi tidak begitu saja bahwa right or wrong my country. Tidak besar. Jadi di Indonesia juga ada orang-orang yang mengatakan right or wrong my country. Nah itu enggak. Jadi beberapa hari yang lalu, seorang ajudan Jenderal Bintang 4 Purnawirawan. Jadi jenderal ini sudah purnawirawan, sudah cukup lama. Nah, ajudannya menghubungi aku karena dia dahulu rupanya suka mendengarkan acara-acaraku. Lalu dia bertanya, ini bagaimana antara Amerika dengan Cina? Apakah mungkin terjadi peperangan? Ya sebenarnya tipis kemungkinan. Tetapi siapa tahu, banyak peperangan itu terjadi secara tidak disengaja. Secara tidak disengaja terjadi peperangan. Jadi aku katakan bahwa sebenarnya Cina dengan 2 kapal induknya sekarang ini, dengan angkatan perangnya yang sangat luar biasa sekarang ini, tapi dia belum pernah diuji. Dia belum pernah diuji. Jadi aku ingatkan kepada ajudan sang jenderal bahwa Cina ini pernah babak belur oleh Mongol sampai dia terpaksa bikin tembok yang panjangnya barangkali 5.000 kilometer. Ya, dia kewalahan.
Kemudian dalam perang candu, aku tidak mengatakan Ya, bahwa Inggris dan Perancis Cina. benar ya. Tapi Inggris ini dalam soal menang kalah, Inggris dan Perancis itu berbuat kesalahan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap Cina, memaksakan supaya Cina menerima candu dari India yang dibawa oleh Inggris. Dalam perang candu dia kalah. Dalam perang tahun 1937 melawan Jepang itu di Nanking dia kalah. Setelah perang Vietnam selesai, dia coba menerobos masuk ke Vietnam. Vietnam dengan lihainya membiarkan bala tentara Cina masuk, lalu memotong. Tahun 1937 dia dihantam oleh Jepang. Dia kewalahan. Jadi tidak pernah dia ikut dalam perang Korea. Tahun 1950-53, dia berpihak ke Korea Utara. Toh tidak ada hasilnya. Dan setelah itu dia masuk ke Vietnam. Setelah perang Vietnam tahun 70-an. Maka ditutup oleh Vietnam. Setelah bala tentaranya masuk ke wilayah Vietnam, dipotong oleh Vietnam. Terpaksa dia minta damai. Terpaksa dia minta damai sama Vietnam. Jadi Cina belum pernah teruji di medan laga internasional. Begitulah kira-kira. Walaupun persenjataannya sekarang katanya ada 4 kali lipat Amerika. Ya, tapi percuma. Napoleon mengatakan itu bukan senjata, tapi tentaranya. Bukan senjatanya, tapi tentaranya. Nah, betul. jadi Amerika juga tidak terlalu hebat. Dia keok. Istilah kita keok di Vietnam. Sekarang dia minta damai di Afghanistan. Jadi dia kalau perang besar, dia pakai nuklir dan sebagainya, itu memang dia hebat. Tapi belum tentu kalau di darat dia bisa sehebat itu. Jangan semua ini kita dasarkan pada film-film Hollywood. Film-film Hollywood itu propaganda. Ketika dia sedang babak belur di Vietnam, dia bikin film True Grit dengan bintangnya John Wayne. Wah, luar biasa. Padahal dia sedang kewalahan di Vietnam. Kalau ini sampai terjadi, aku katakan, kalau ini sampai terjadi, sampai misalnya terjadi peperangan di Laut Cina Selatan, ini yang akan disulitkan adalah negara-negara ASEAN. Aku pikir Vietnam tidak akan mau berpihak ke Cina. Vietnam tidak mau berpihak ke Cina. Dia lebih cenderung untuk berpihak ke Amerika. Ini menarik, bahwa orang mungkin agak susah untuk menerima. Bukankah Vietnam dan Amerika sejarah ya? Ya, tapi kan beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Australia pergi ke Vietnam untuk berbicara mengenai persoalan Laut Cina Selatan ini bagaimana. Nah, sekarang misalnya berita-berita berapa hari lalu mengatakan kapal Cina masuk ke lautan ke Natuna. Itu wilayah perairan Republik Indonesia. Dia masuk dan dia seakan-akan tidak begitu peduli terhadap wilayah orang lain. Jadi itu kan wilayah hukum, itu zona ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini Indonesia juga nanti terpaksa nampaknya harus memilih. Walaupun dikatakan politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Tetapi seperti yang pernah dikatakan oleh George Bush ketika dia akan masuk ke Irak dengan dusta, dengan alasan yang penuh dusta, yaitu bahwa Irak punya senjata pemungkas massal, itu bohong, dibuktikan sudah bohong dan sebagainya. Nah, Bush mengatakan, if you are not with us, you are against. Kalau kau tidak bersama kami, itu artinya kamu lawan kami. Nah, ini bagaimana kalau sampai terjadi di Laut Cina Selatan? ASEAN 10 negara ini, bagaimana? Dia sudah bertikai, Cina bertikai dengan Vietnam, Cina bertikai dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Filipina. Indonesia tidak ikut-ikutan dalam soal Laut Cina Selatan. Tapi kalau sekiranya, semoga ini tidak terjadi, tetapi orang yang dinamakan Xi Jinping ini, Presiden Cina ini sudah semakin diktatorial, Dia itu sudah semakin sampai ada yang mengatakan dia itu sekarang ini seakan-akan walaupun komunis itu tidak percaya agama, tapi dia seakan-akan didewakan. Xi Jinping ini didewakan. Jadi bayangkan seorang Xi Jinping, Presiden Cina, dengan seorang Presiden Amerika yang juga agak sableng begitu kira-kira. Ini kan bisa terjadi. Karena Trump tidak mau mengatakan ini adalah virus corona. Enggak, dia selalu mengatakan ini virus Cina. Terus-terusan dia mengatakan ini virus Cina. Nah, jadi kalau ini terjadi, kalau sampai terjadi baku hantam antara Cina dengan Amerika, lalu yang kita pikirkan sekarang ini adalah negara kita. Sebab jangan lupa, Izhari jangan lupa, dalam tahun 1965
itu kita pernah mencoba untuk mendamaikan India dengan Cina. Waktu itu Menteri Luar Negeri kita Dr. Subandrio sempat pergi ke Cina, sempat pergi ke India dan mencoba untuk mendamaikan. Nah, sekarang ini India sudah terang 100% akan berpihak kepada Amerika. Australia nampaknya akan berpihak kepada Amerika. Nah, ini Cina, siapa yang akan berpihak kepada Cina? Apakah Korea Utara? Ya, kalau kita tahu lah Korea Utara sendiri, ya kalau kata orang kita, laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Nah, ini Indonesia kemana perginya? Dan dia bisa jalan sendiri juga kalau Korea Utara itu. Ya, tapi apakah Indonesia yang notabene berada di Laut Cina Selatan, apakah kita bisa terus, ya kita dalam hal ini Indonesia, kita bisa terus mengatakan kita netral? Bagaimana jadinya nanti kalau sekiranya Cina menang atau Amerika menang? Kemudian sekarang ada bipolar ya, ada dua kekuatan, Amerika dan China. Sebenarnya kan dulu ada 4 ya, ada blok Cina, kemudian ada juga Uni Soviet. Peta kekuatan ini gimana, Bang? Apa dia? Tak bisa juga. Cina sudah luar biasa, Uni Soviet sudah tidak ada, Rusia sendiri dalam keadaan sulit. Lihat apa yang terjadi di Khabarovsk di bagian timurnya. Nah, itu mereka culik, gubernurnya mereka culik. Itu jadi si Putin ini pun sudah dia mesti menghadapi keadaan bagaimana di Belarusia. Dia mau membela presiden yang sudah dituduh oleh berbagai pihak melakukan kecurangan untuk bisa terus bertahan lebih dari 25 tahun. Nah, Uni Soviet sendiri terlalu banyak masalah. Ya, dia pakai racun Novichok atau polonium, itu racun yang sangat luar biasa. Itu racun Novichok. Kalau sekiranya ada kesempatan, coba lihat di televisi, ada drama sinetron 4 babak yang dibuat oleh BBC, baru saja ditayangkan di Australia, mengenai pemberian racun atau upaya melakukan peracunan terhadap seorang bernama Skripal dengan anaknya Julia. Skripal ini sebenarnya dahulu dia intelijen Rusia, Uni Soviet. Tapi dia rupanya selama itu dia sebenarnya menjadi mata-mata Inggris juga. Sehingga akhirnya dia dipertukarkan. Ketika dia ditangkap, dia dipertukarkan dengan seorang Uni Soviet, seorang Rusia yang ditangkap di Inggris. Dia dipertukarkan, jadi dia mendapat suaka tinggal di Inggris. Nah, itu rumahnya yang diracun dengan Novichok itu hanya gagang pintunya saja. Begitu dia pegang, itu menyebar, itu seperti corona. Itu Novichok itu seperti corona. Lihat Navalny. Lihat Navalny sekarang yang sudah mulai sadar, sudah mulai sembuh di Jerman. Ya, dia minum teh. Jadi teringat aku akan Munir bahwa di bandara dia minum teh karena orang Rusia paling suka minum teh kan. Rupanya teh itu sudah diracun dan racunnya itu Novichok. Itu racun yang sangat dahsyat itu. Jadi yang dipakai oleh dimasukkan ke si Kalpan ini juga yang Novichok. Sejenis itu kali. Kan dia membuat sakit perut, mual. Dan kalau tidak dibawa ke Jerman, habislah nyawanya. Habis. Kan? Karena apa? Karena dokter di Rusia mengatakan, oh nggak ada, ini bukan katanya keracunan. Ini nggak ada. Nah, jadi mereka juga terpaksa menutup-nutupi. Tapi dokter di Jerman sangat yakin bahwa ini dia diracun. Oh sudah, mereka buktikan. Makanya dia dikomakan. Setelah dia komatus berapa hari, kemudian dia sadar kembali, nah dia mulai bisa bernafas tanpa bantuan alat pernafasan dan lain sebagainya. Jadi ternyata memang Rusia ini sudah sejak lama memiliki racun-racun yang dahsyat. Yaitu Novichok itu katanya kalau tidak salah itu racun itu dimasukkan ke dalam bekas botol minyak wangi. Yang mereka kemudian buang. Nah ini ada orang yang ya misalnya orang yang melarat lah. Dia dapat botol minyak wangi ini, wah dia lihat ini minyak wangi mahal ini mereknya, dia kasih sama partnernya, sama mitranya, perempuan lain. Si perempuan semprot-semprot nggak ada bau katanya, tapi sudah terlanjur dia semprotkan racun itu dan dia mati, perempuan itu mati. Karena ini racun sangat luar biasa. Jadi kalau sekiranya Munir kita tahu, racunnya arsenik katanya. Ya, cuman persoalan Munir ini setiap bulan September ini kan selalu diingat. Kapan tuh? Tanggal 7 September ya. Jadi pesawat itu katanya waktu itu pesawat Garuda itu sedang berada di atas Hongaria menuju Holland ketika dia meninggal. Setelah dia diracun, kabarnya
pengeracunan terhadap dirinya itu dilakukan di Changi. Ya. Dan sudah satu orang sudah dihukum dan lain sebagainya, Ya, tapi banyak yang menganggap bahwa sebenarnya dia bukanlah aktor intelektual, dia istilahnya bukan dalangnya dan sebagainya. Jadi ini racun seperti ini yang dipakai oleh Rusia untuk juga membunuh wartawan yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Jadi mereka pakai sistem racun karena sistem pengeracunan ini sudah sejak lama dipakai. Jadi jangan salah ya. Rasulullah SAW sendiri pun pernah diracun oleh seorang perempuan bernama Zainab. Ya itu kalau tidak salah racunnya diletakkan di daging kambing begitu. Dan waktu Rasulullah makan itu terkena racunnya. Jadi racun ini memang sudah dari sejak dahulu kala merupakan senjata yang sangat hebat. Kita lihat di Jepang tahun berapa tuh 80-90-an, Aoyama Rikyo. Ya, itu mereka pakai menyebarkan racun di stasiun kereta api dan sebagainya, orang-orang yang kena racun karena ya di zaman lalu tentunya tidak ada kemampuan medis untuk mengetahui apakah seseorang itu diracun atau tidak. Dan sekarang kita tahu, tapi masih juga digunakan seperti yang terjadi di Inggris dan itu adalah kenyataan. Cara mereka pernah ada seorang yang dianggap berbahaya karena dia suka bikin siaran dalam bahasa Rusia waktu itu melalui BBC. Dan dia sangat kritis terhadap pemerintah Rusia. Jadi waktu dia sedang menunggu bus, itu tiba-tiba dia merasa di belakang lututnya tertusuk macam tertusuk jarum. Dia pikir, aduh ini ada apa ini kok dia garuk-garuk. Rupanya yang membunuh dia itu adalah orang yang bawa payung. Di ujung payung itu ada jarum yang halus sekali. Dan jarum itu berisi racun. Jadi ditusukkan ke belakang lututnya sedikit. Ya meninggal, tidak bisa. Itu luar biasa. Dampaknya terhadap itu luar biasa. Jadi ini merupakan senjata yang sangat luar biasa. Nah itu loh kehebatan Rusia sekarang ini. Tapi tidak ada. Tapi agak mengherankan juga ya. Ini kan racun ini sudah ada sejak dari zaman Cina dulu. Nah, kaisar-kaisar Cina itu juga sudah banyak dibunuh dengan racun. Dan itu masih dipakai di zaman ini. Kan itu, nggak tahu ya, ada perasaan bahwa racun itu kok licik sekali kalau membunuh dengan racun itu. Sampai ada satu phrase ya di Cina itu mengatakan, dia tanya, racun apa yang paling berbisa di dunia ini? Ditanya itu. Jawabannya apa? Adalah hati manusia. Itulah racun yang terjahat di dunia ini katanya. Jadi itu berasal dari hati, Bang. Maksudnya bukan berasal dari hati secara harfiah, tapi mengatakan hati yang dengki itu bisa melakukan hal apa saja, bahkan meracuni orang. Ya itu yang dikatakan oleh dalam suatu hadis, itu ada segumpal daging di dalam dada manusia. Itu dia. Itu yang berbahaya. Itu hasad dan sebagainya, sehingga ada ayat yang minta kita dihindari ya. Qul a'udzu birabbil falaq itu supaya dimintaki orang yang hasad dan hasud dan lain sebagainya, itu supaya tidaklah mempan dia terhadap diri kita. Jadi hati manusia itu memang bisa menjadi sarang kebaikan dan juga sarang kejahatan. Orang kita, kan ada istilahnya di bahasa kita, oh itu busuk hati. Bukan hati yang busuk, tapi secara kiasan, itu orang itu busuk hati. Busuk hati, bukan dirinya, bukan otaknya, bukan apa, tapi hatinya. Karena itu perasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh rasio kita, rasio di otak. Itu orang kita mengatakan, nah itu busuk hati. Tak bisa lihat orang senang kali. Kau tak boleh lihat. Jadi apa katanya? Dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. S4 itu. Jadi bukan S2. Dia susah lihat orang senang, dia senang lihat orang susah. Nah, itu manusia memang begitu barangkali ya. Adatnya sudah begitu. Sangat. Karena tidak ada makhluk lain di permukaan bumi ini, barangkali kecuali kucing, yang membunuh hanya untuk membunuh. Jadi makhluk-makhluk lain itu, ular misalnya itu untuk dimakan. Kalau harimau itu makan, ikan hiu itu. Nah, kalau manusia ini dia bisa membunuh, kecuali kucing. Kucing dia bunuh tikus atau dia tangkap tikus dan tidak dia bunuh, tapi dia permainkan terus. Itu katanya untuk latihan. Supaya dia bisa latihan terus katanya, supaya dia tetap hebat tetap terlatih bersih. Walaupun seekor induk kucing dia bisa memakan anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Itu ada untuk menyelamatkan anaknya katanya. Ya kan, apalagi kalau belang tiga.
Karena dia tahu kalau anaknya belang 3 itu nanti ada kucing jantan itu menganggap bahwa ini belang 3 ini bahkan itu kepercayaan kita ya. Bahwa ini belang 3 ini akan menjadi bahaya untuk dirinya. Nah, maka perlu dihabisi. Nah, itu tapi tidak ada binatang lain yang membunuh hanya untuk membunuh. Membunuh itu untuk cari makan. Mangsa. Itu bedanya. Jadi kecuali manusia yang bisa melakukan pembunuhan yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kita tidak masuk akal. Bagaimana orang-orang yang ikut bertanggung jawab atas kematian begitu banyak orang masih bisa tidur dengan nyenyak. Misalnya begini, itu majalah kedokteran yang tertua di dunia, namanya The Lancet, terbit di Inggris tahun 1883 barangkali. Nah, beberapa waktu yang lalu, majalah Lancet membuat tulisan yang mengatakan, sejak masuknya Amerika ke Irak, sudah lebih 500.000 orang sipil di Irak yang tewas. Itu bagaimana pertanggungjawaban oleh seorang seperti George Bush yang mengatakan Tuhan menghendaki dia untuk masuk ke Irak. Padahal bukan itu. Dia dibujuk-bujuk oleh penasihat-penasihatnya termasuk orang yang pernah menjadi duta besar Amerika di Indonesia. Yang istrinya, Paul Wolfowitz, orangnya, yang istrinya terkenal mampu menari serimpi sebaik seperti orang Jawa. Nah, karena dia pernah dikutip mengatakan, saya lebih setia kepada Israel daripada kepada Amerika. Dia mengatakan begitu. Ya, jadi dia yang mendorong-dorong pada waktu itu, dia wakil Menteri Pertahanan di bawah Donald Rumsfeld misalnya, di zaman George Bush. Dia mendorong-dorong ke Amerika karena Presiden Bush ini dianggap tidak begitu cerdas. Yang paling bahaya itu adalah wakil presidennya Dick Cheney. Dan Dick Cheney inilah yang mengatakan, ini junior, kalau junior ya, Bush junior ya. Ya, Bush junior. Jadi Dick Cheney ini mengatakan, kalau orang lain melakukan ini, itu penyiksaan. Tapi kalau Amerika melakukan, itu bukan penyiksaan. Hal yang sama. Nah, begitulah dia. Ya, dia yang membujuk-bujuk sampai akhirnya Bush ya memutuskan untuk masuk ke Irak dengan kebohongan. Itu membuat seorang Colin Powell yang pernah menjadi ketua gabungan kepala-kepala staf Amerika, itu yang menjadi Menteri Luar Negeri, dan dia merasa tertipu karena dia disuruh hadir di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjelaskan kepada sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa seakan-akan bahwa memang benar di Irak itu ada senjata pemungkas massal, yaitu senjata kuman dengan senjata nuklir. Adalah kebohongan, sangat kebohongan. Ya, begitu. Bukankah Colin Powell ini sekarang yang mendukung Joe Biden? Tadinya dia kan Republikan. Dia itu ya? Iya, dulu dia Republikan memang. Nah, karena dia dengan Bush. Tapi dia sebenarnya bukan Republikan dalam arti kata seorang. Dia karena seorang militer. Bukan kader. Dia Jenderal Bintang 4. Dan dia itu sebenarnya bukan Afro-Amerika dalam artian. Dia itu dari Jamaika. Keturunan Jamaika. Seperti ayah dari Kamala Devi Harris. Harris. Ya, itu dia. Jadi dia sebenarnya dari sana. Jadi kita tampangnya juga tidak 100% Afro-Amerika, tapi dari Jamaika, ya dari Karibia lah, wilayah Karibia. Dan dia orang yang diakui sebenarnya, orang yang sebagai seorang militer, seorang jenderal, dia sangat mumpuni. Tetapi bisa, ya begitulah, seorang jenderal yang sudah begitu hebat pun masih bisa dikecohkan. Nah, itulah dia. Itu hebatnya di situ. Semua ini adalah Dick Cheney, wakil presiden. Satu-satunya barangkali wakil presiden dalam sejarah Amerika yang paling berkuasa, yaitu Dick Cheney. Karena waktu dia dibujuk oleh Bush untuk menjadi wakil presidennya, dia mengatakan, ya tapi saya mesti ketika punya kekuasaan luar negeri, pertahanan, dan semacamnya. Dan Bush terima saja. Karena Bush ini, dia sangat sakit hati, bukan sakit hati, dia sangat kecewa atau sedih. Karena orang tuanya tidak begitu menghargai dirinya. Karena dia seorang pemabuk, dan dia menggunakan barangkali narkoba dan lain sebagainya. Akhirnya dia memang bertaubat. Nah, kemudian dia jadi gubernur Texas, tidak masuk di akal bahwa dia bisa menang di Texas. Tapi dia menang.
Nah, adiknya kemudian menjadi gubernur di Florida, Jeb Bush. Ya, Nah, tapi kemenangan George Bush itu seperti yang kita katakan dalam diskusi kita dengan Profesor Edo dan juga dengan Pak Harsha, ya, itu kemenangan dia juga yang pertama kali melawan calon presiden dari partai Al Gore, ya, itu ditentukan oleh Mahkamah Agung Amerika yang anggotanya cuma 9 orang. Ini yang kadang-kadang kita sulit. Kenapa Amerika dengan penduduk lebih dari 300.000? Kenapa Mahkamah Agungnya cuma 9 orang? Kalau Australia Mahkamah Agungnya cuma 7 orang. Sedangkan kita Mahkamah Agung kita kan puluhan orang tuh Hakim Agungnya. Apakah pernah terpikir tuh? Kenapa Amerika itu sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia setelah Cina, India, cukup Mahkamah Agungnya cukup dengan 9 orang. Itu pun mereka itu boleh dikatakan bertugas sebagai Hakim Agung seumur hidup sampai mati, tidak ada batas pensiun kecuali kalau udah nyanyok kata orang kita. Ya. Tidak, karena barangkali perlu kita tanyakan juga ya kepada ahli-ahli hukum kita, misalnya kepada katakanlah Refli Harun atau Jemli Siddiqui atau yang lain. Kenapa Amerika itu hanya punya 9, Australia itu punya 7, nah kita punya puluhan. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga Mahkamah Agung kita perlu begitu banyak Hakim Agung? Apakah karena terlalu banyak perkara yang dengan mudahnya bisa dikasasikan? Kalau di Australia tidak bisa dengan seenaknya begitu saja. Jadi misalnya ada suatu perkara diputus oleh pengadilan negeri. Kemudian dia mau banding ke pengadilan tinggi. Itu ada hakim yang akan melihat apakah ada dasar-dasar kuat untuk membanding putusan pengadilan negeri. Kalau tidak akan ditolak. Jadi persoalan ini apakah pernah ditanyakan kenapa kita harus memiliki sampai begitu banyak Hakim Agung? Sedangkan jumlah kalau dikatakan kita 270 juta, Amerika itu lebih dari 300 juta. Jadi ini barangkali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi apakah mungkin bisa lebih praktis kalau misalnya Mahkamah Agung kita lebih ramping istilahnya? Ini mungkin perlu menjadi bahan pertimbangan juga untuk kita. Karena ini kan menyangkut persoalan yang sangat penting. Salah satu dari trias politika ada 3, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Apakah itu ya? Dan kemampuan itu karena ya ada persoalan-persoalan, kan kita tahu sekarang ini terjadi masalah dengan salah seorang pejabat di Mahkamah Agung yang tahu-tahu rupanya kayanya luar biasa. Dulu ada seorang Hakim Agung, Bismar Siregar, almarhum. Betul. Jadi kalau aku ditanya, Bismar, dia pendengar radio Australia juga tuh, jadi sering menyurati aku. Baru-baru ini aku lihat arsip-arsip ada surat dia. Bismar ini, dia pernah menulis satu esai lah, cerita pendek barangkali esai. Dia bercerita tentang naik beca di Jakarta dengan pacar, tiba-tiba datang hujan. Dan di depan tuh ditutup kan pakai terpal. Iya betul. Kalau naik beca ditutup. Di Medan? Nah, di Jakarta. Jakarta juga. Okay. Kan ditutup ya. Wah, itu katanya kemesraan itu bertambah. Jadi karena hujan itu. Bagus sekali ceritanya. Karena begini, jangan salah. Bolehlah, Bung Karno mengatakan bahwa beca itu tidak itu semacam eksploitasi dalam taklum. Ya, eksploitasi oleh manusia terhadap manusia. Itu tidak manusiawi. Padahal waktu itu kabarnya Kanada menawarkan teknologi dayungan beca yang jauh lebih ringan, seperti yang di Australia ini. Itu di pusat kota itu ada. Biasanya mahasiswa yang bawa itu beca, itu ringan sekali. Ringan sekali. Jadi tidak merusak otot betis penarik beca. Tapi Bung Karno bersikeras. Tapi coba dipikirkan, coba Izhari pikirkan. Tidak pernah ada lagu taksi, nggak ada. Beca, bawa aku keliling kota, ya kan? Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Naik delman atau kita bilang sadu kan kalau di Medan.
mana ada taksi atau limosin, nggak ada. Jadi atau Grab, sebenarnya atau jadi Gojek. ya, coba dipikirkan itu. Sampai ada lagu, ada inspirasi untuk membuat lagu mengenai beca. Beca bawa aku keliling kota. Bukan taksi atau naik delman. Pada hari Aku, Minggu kutur. aku masih ingat bang, film Habibie itu yang menggambarkan waktu dia pacaran sama si Ainun I know dia. di beca, ya hujan. Jadi dia baru mau menyampaikan bagaimana cinta yang Ainun, udah berhenti beca tuh. Udah itu, begitu dia mau menyampaikan perasaan hatinya, dibuka tukang beca tuh. Terpal depan tuh saya. Kok dibuka, Iya. Pak? Ya. Udah sampai, udah nggak hujan lagi. Jadi betul kalau begitu kata Bismarck. Bismarck itu mengatakan dalam esai yang dia tulis itu yang indahnya luar biasa. Itu menceritakan tentang naik beca itu yang tertutup dan sebagainya, dekat kan, akrab dalam ruang dan sangat terbatas sehingga kedekatan keakraban itu tambah syahdu dan lain sebagainya. Tapi kemudian sayang beca itu karena beca kan tidak mengganggu, tidak ikut membuat polusi, tidak ikut kan, memang ya. Tapi betul. mungkin kalau dikatakan manusianya tidak eksploitasi dalam paklum, kata Soekarno, ya itu tidak manusiawi, ya mungkin juga. Kan di Hong Kong itu ditarik kan, manusia yang jadi macam kuda kan. Ya, rickshaw ya. Ya, angkong, kalau kita bilang itu naik angkong. Zaman dulu istilahnya naik angkong. Itu manusia yang naik ditarik. Yang sampai sekarang pun di Bangladesh masih pakai begitu. Masih pakai ya. Yang di Medan, kalau abang bilang becak tidak berpolusi, di Medan itu ada becak brompit bang. Iya. Nah, jadi kayak di Siantar tuh pakai motor-motor yang gede itu dia. Wah, motor-motor besar. Itu Iya. bom. Iya. Ada satu lagi becak mesin. Dulu kalau waktu kecil aku bilang orang, kau jangan naik becak mesin. Kenapa? Itu becak Mangalua katanya, becak lari kawin. Kalau mau lari kawin pakai becak itu. Tapi itu yang juga menimbulkan polusi sekarang ini karena dia minyaknya minyak campur. Nah, ya. Tapi Nah, sekarang becak mesin itu tapi mereka sekarang udah pakai motor-motor bagus di sampingnya. begitu. Iya, nah, karena Izhari cerita mengenai motor itu kan di Siantar. Becak yang pakai motor itu kan di Siantar. Medan juga ada, tapi dia pakai kayak ini, kayak Solex. Enggak, ini motor besar, ini Moge. Dulu betul. BSA, Triumph, dan sebagainya. Iya. Nah, pernah pada satu kali, tahun 50-an, pertandingan adu tinju antara Jonathan Silitonga dari Siantar dengan Yong Satar dari Medan. Yong Satar ini orang keturunan India kan. Dia tukang daging di Sentral Pasar. Kacamatanya tebalnya luar biasa. Tapi kalau dia bertinju, cukup hebat, kelas berat. Jadi waktu akan bertanding itu, Jonathan Silitonga mau menunjukkan kehebatannya, dia sama istrinya, dia naik motor pakai sespan. Ingat nggak sespan? Apa itu? Itu macam becak, di sampingnya itu ada tempat duduk. Oh iya. Itu namanya sespan. Perang Dunia Kedua punya Jerman itu ya? Iya, tapi dia bukan bonceng di belakang, tapi naik di sespan. Istrinya naik sespan, dia yang bawa. Jadi sampai ke Medan, itu kan berat. Itu perjalanan Siantar Medan itu berapa? 180 kilo barangkali. Iya, 2 jam dulu. Oh, dia itu naik ke Medan. Ya akhirnya dia memang kalah ya melawan Yong Satar. Yong Satar ini kita lihat dia jual daging itu di pajak kambing. Kita tahu di pajak kambing Sentral Pasar istilahnya di Medan itu. Kacamatanya tebalnya Allahu Rabbi kata. Tahun berapa itu Bang kira-kira? Tahun 50-an, mungkin 57, 58. Karena dulu kan kalau ada pertandingan tinju itu biasanya di Kuantabio, Jalan Irian, dekat gedung kesenian. Gang Buntu ya? Gang Buntu. Nah, jangan lupa Gang Buntu itu masyhurnya kalau bulan puasa dia jual kue-kue basah untuk buka. Ya dulu, Wah, itu Gang Buntu itu luar biasa itu, dan umumnya yang tinggal di situ adalah mereka yang kerja di kereta api. Ya. Itu daerah yang dibuat Belanda itu untuk para karyawan kereta api. DSM. Karena ya titik gantung katanya kan, padahal tidak gantung itu. Kenapa disebut titik gantung itu di Medan? Jadi di situ Bang pernah tinggal masih di dekat orang tukang jual kue itulah. Di situ tuh pernah satu orang Medan yang tinggal yang terkenal. Tapi prestasinya prestasi yang khusus. Tukang koyo, Bang Jamal. Nah,
Oh, Dia iya, tinggal iya, di iya. situ Bang, tukang koyok nih. Iya, iya, Abang iya. masih ingat kali Bang Jamal tuh ya? Oh, jelas dong, jelas. Tapi dia tidak mau mengaku sebagai orang Sumatera. Dia bilang dia orang Jawa. Padahal dia, ya karena kan walau itu yang ditakuti itu kan dukun-dukun itu dari Jawa. Nah, dia itu yang suka itu kalau dia lagi di depan stasiun kereta api di Medan itu lapangan Merdeka. Nah, aku hebatnya tuh dia tuh. Ini obat ini, gosok. Nah, ini dia. Gosok di mana pegal, garuk di mana gatal. Ya. Tempel di Gosok di mana mana pegal, garuk di mana gatal. Ya, karena gatal ini adalah satu penyakit yang hanya orang yang diserang oleh kegatalan itu yang tahu di mana itu sakit. Tidak ada bisa dilihat di mana itu kecuali di orang. Jadi dia mengatakan gosok di mana pegal, garuk di mana gatal. Ini dia. Ini dia Bang Jamal luar biasa dia seorang. Aku masih ingat Bang, kalau kadang-kadang cabut sekolah aku nonton dia tuh. Sampai ada lagunya. Dia ambil dari lagu India tuh Bang. Del kurap. Penyakit apa yang digaruk sedap, penyakit kudis dan penyakit kurap. Sampai apa lah itu? Memang hebat mereka tuh, pintar sekali dan selalu mengatakan ini bukan cari duit, tapi ini merupakan kebaktian terhadap umat manusia, membantu, sekadar membantu. Ini dia, ini obat, ini begitu. Aduh, bukan main dia tuh kalau. Padahal itu obat itu barangkali hanya tepung dicampur dengan air dia jual. Atau ada juga yang pakai tungku yang dipompa itu, kemudian minyak dia panaskan sampai mendidih, dia masukkan tangannya. Allah, dinginnya bukan main. Entah apa obat yang dia pakai kita pun tidak tahu, tapi hebatlah. Ya, habis itu kita tentunya dekat stasiun itu, di seberang stasiun itu orang India jual bandrek dan roti yang di dalamnya inti kelapa. Oh, itu di mana ya? Di dekat kantor pos. Persis di depan stasiun kereta api. Oh. Jadi itu dulu kan banyak orang jualan. Tungkunya itu kan di belakang apa ya? Di belakang sepeda tidak, ya? dipikul. Dia pikul. Oh, ini mana dia itu? Pikul. Iya. Kan juga kalau kita pangkas di situ di bawah pohon itu kan begitu. Orangnya naik sepeda, tukang pangkasnya kopernya kecil. Baru dia potong separuh, dia bilang kita mesti mengungsi sini. Kenapa? Polisi Kemente, polisi Kota Praja datang. Kita diusir terpaksa masuk ke lapangan Merdeka. Jadi kenapa? Apa namanya? ODB ya, under the bomb. Jadi potong di bawah pohon. Iya. Baru diambilnya setengah, hujan. Pindah deh. Ini ada setengah udah habis. Tapi pangkas itu enak Bang. Jadi dulu kadang-kadang awak mau menghemat, dikasih uang pangkas ke pangkas lah situ. Gampang aja kalau sama dia. Bang, awak mulai pangkas, pegang kepalanya. Bang, yang saya pegang jangan dipotong, yang lain silahkan potong. Gampang kali dia. Pakai itu Bang. Iya. Ketam. Namanya ketam. Wah, itu kalau kejepit, waduh. Ya. Tapi yang paling bahaya itu pisaunya. Pisau cukur. Betul. Kalau dia pakai, dan itu kan tidak pernah disterilkan. Kalau dia habis memangkas orang yang penyakit sopak, kita bilang gitu. Yang kulitnya kena penyakit sopak itu. Budu. Ya kita juga kena itu. Karena dia pakai ke kita itu macam corona juga. Iya. Jadi aku terbiasa pakai itu Bang. Ada nama tukang pangkasku dulu di Hotel Debur, ya. Pak Jasman. Nah, dia pakai itu. Jadi aku kalau dicukur pakai itu, nggak enak rasanya. Nah, tapi sekarang orang pakai itu juga Bang. Tapi pisaunya bisa diganti, pisau silet. Iya lain. Iya, tapi pegangannya itu loh bisa terbalik gitu kan. Iya. Namanya butterfly knives ya. Emang dulu kalau mau pangkas, kalau punya duit, kalau tidak di Grand Hotel Debur, ya awak mana bisa. Awak tahu diri lah. Jadi di bawah pohon aja lah itu. Cuma itulah kalau datang polisi Kemente terpaksa mengungsi. Dulu di lapangan Merdeka itu kan ada bangunan macam rumah batak tuh. Rumah batak kecil itu hanya sebagai hiasan saja. Kadang-kadang kalau ada pasar malam, ada pertunjukan di situ, orkesnya main di situ. Kayak anjungan gitu Bang ya? Ya, anjungan lah. Jadi kita aman kalau masuk ke situ. Kasihan juga kan, mereka cari makan dikejar-kejar oleh polisi Kemente, istilahnya kan, polisi Kota Praja. Ya itu zaman itu adalah dikejar-kejar, mesti ada izin dan lain sebagainya. Ya, kalau orang kaya ya apa boleh buat. Mereka tentunya ke Hotel Debur atau Grand Hotel. Itu lain lagi ceritanya. Nah, kita ini apa boleh buat.
Paling-paling ya terpaksa cari orang India lah. Tapi aku Bang ke Grand Hotel. Karena bapak aku polisi kan, cukup tinggi Iya, itu jabatan. dia. Dibawa ke Iya. sana. Itu di situ Pak Jasman itu. Hebat itu, memang tukang-tukang cukur zaman itu luar biasa. Ketam yang dia pakai itu, ya ketam itu kan pakai tangan, tidak pakai. Kalau sekarang ini listrik kan. Dengan demikian itu mereka masih bisa memotong rambut kita, ya cukup terhormat lah. Tapi Bang, aku termasuk kehilangan tukang pangkas begitu. Karena terakhir itu sekarang udah mulai menjamur lagi, itu udah sempat hilang itu tukang pangkas. Yang ada itu salon. Aku agak susah pergi ke salon, ya. Dipotong rambut oleh perempuan atau dipotong rambut oleh laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, nah, gitu. Agak susah. Karena tukang pangkas ini kita bisa fanatik sama tukang pangkas kita. Kenapa aku sering sama dia? Bukan hanya karena cukurannya bagus, bukan karena dia potongannya bagus, bukan. Karena dia pandai bicara. Bisa dia bicara tentang sepak bola, bisa dia bicara tentang politik. Dia tahu. Jadi tukang pangkas ini teman kita berbicara, saudara. Dia menguasai. Ya. Begini, makanya di Barat itu ada katakan, kalau sebuah negara misalnya, negara itu tidak beres, lalu ditanya kenapa itu alasannya? Itulah katanya. Orang yang mampu untuk mengurus negara, memilih itu jadi tukang pangkas dan supir taksi. Rupanya dua jabatan ini paling ngerti kalau ada supir taksi dan penumpangnya, dia cerita mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah di sebuah negara. Tukang pangkas juga begitu. Jadi makanya ini negara, karena mereka yang seharusnya mampu mengurus negara, memilih itu jadi tukang pangkas, jadi supir taksi gitu. Jadi panjanglah cerita kita kan, mulai dari Amerika, ke Arab, ke Cina, kemana lagi ya, tentang perang. Wah, sampai kita ke tukang pangkas Bang Jamal pun kita bicara. Inilah sore bicara ini. Ini yang dinamakan cakap-cakap. Jadi kita bukan diskusi, bukan berdebat, tapi cakap-cakap. Kalau orang bilang ngobrol, ya, atau di Medan itu dikenal dengan istilah kombur-kombur. Asal cerita saja. Nah, kalau di Pekanbaru disebut orang itu apa di Riau? Menyenyeh katanya. Bercakap entah kemana, tapi bukan kosong juga, ada juga artinya. Tidak, ini adalah sejarah lisan. Ini sejarah yang tidak ada di dalam buku sejarah. Tapi adalah kejadian yang pernah terjadi. Ini merupakan bagian daripada perkembangan daripada kehidupan kita dahulu. Kalau kita bicara, ya misalnya itu, aku tadi mau mengatakan mengenai Hakim Agung Bismar Siregar. Aku pernah bertanya, Pak Bismar, gaji 5 juta, waktu itu gaji 5 juta, Hakim Agung. Gaji 5 juta itu cukup sebulan? Oh, lebih dari cukup. Beras dapat, sakit diobatin. Oh, itu tapi katanya bisa juga tidak cukup. 10 kali itu pun tidak cukup. Kalau itu jadi filosofinya luar biasa. Bagi saya 5 juta itu cukup. Tapi bagi seseorang mungkin 10 kali itu juga tidak cukup. Betul. Ya, jadi tergantung kepada manusia itu. Pak Bismar Siregar itulah aku merasa banyak ada buku-bukunya itu sebenarnya kumpulan dari khotbah-khotbah Jumatnya. Dia sering khotbah Jumat itu. Dan dia katanya kurang begitu disukai oleh yang lain-lain itu karena selalu menyuruh orang jujur dan sebagainya. Atau terlalu jujur, terlalu jujur. Jadi kita bangga juga bahwa seorang Bismar dan dia mampu dan juga menulis macam cerita pendek yang mengenai itulah keadaan dalam beca itu ya. Seperti Habibie dengan Ainun. Jadi hampir sama saja. Dia memang benar bahwa itu bagian daripada sejarah kita. Berapa banyak anak-anak misalnya yang sekarang ini di Jakarta umur 17-18 tahun, apakah mereka tahu beca itu bagaimana? Aku tidak termasuk orang yang pacaran di beca, Bang. Terbongkar rahasianya sekarang. Sengaja dipilih kadang-kadang beca tuh. Tak hujan pun, tutup Bang, gitu Bang. Padahal tak hujan, tutup, gitu Bang. Tutuplah. Jadi, kita jumpa pada lain kesempatan, Bang. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Nanti kita bikin sehat-sehat. Sudah gigi sudah beres? Beres. Sudah ke dokter gigi? Beres. Tadi ke dokter giginya bilang tidak ada masalah. Coba jangan terlalu sering minum air jeruk. Karena itu bisa melemahkan. Jadi yang skala asidik itu yang hamut, yang asam itu bisa, dia bagus untuk gula kita, tetapi tidak bagus untuk gigi kita. Kalaupun katanya makan jeruk,
langsung kumur dan jangan langsung sikat gigi. Karena pada waktu terkena asidik itu, terkena zat asam itu, gigi kita dalam keadaannya rentan. Jadi jangan disikat katanya. Nanti itu bisa tapi kumur saja dulu. Nanti setelah beberapa waktu baru disikat. Nah, gitu, ini dia jadi ada pelajaran sedikit. Kalau gitu tak jadi aku minum air jerukku ini. Oke, Bang Lim, kita akan sambung lain kali. Abang jaga kesehatan. Kita pamit dulu dari kawan-kawan. Terima kasih. Thanks for sharing. Thanks for caring. Assalamualaikum. Mohon doanya supaya sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.